Kali ini kita akan membahas tentang Permendes nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Mari saksikan di channel Apa Kau Bilang. Permendes nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021, yang mana prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 adalah berdasarkan kewenangan desa, yang mana program atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs desa, yang mana SDGs desa ini meliputi dua bahagian besar. Yang pertama adalah pemulihan ekonomi yang ada di desa. Yang kedua adalah adaptasi kebiasaan baru. Jadi dua hal besar ini nanti akan saya sampaikan pada pembahasan ini. Itu apa namanya, Pak Win? Ketiga, pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa yang diprioritaskan pencapaian SDGs desa, yang mana pertama adalah pembentukan, pengembangan dan revitalisasi badan usaha milik desa maupun badan usaha milik desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi yang ada di desa secara merata. Terus juga prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 ini menyediakan listrik desa, juga pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUMDes. Jadi seluruh aset desa yang produktif, apakah pertanian, apakah itu perikanan, apakah wisata, semua harus dikelola oleh badan usaha milik desa. Program prioritas nasional, nah, dengan adanya program prioritas nasional, ya, sesuai dengan kewenangan desa, harus mensinergikan antara program prioritas nasional dengan yang ada di desa melalui terkait dengan produktivitas yang ada di desa. Seterusnya bahwa program prioritas nasional ini harus diatur sesuai dengan kewenangan desa untuk mencapai SDGs desa tersebut. Pendapatan desa, tujuannya tidak lain adalah pendapatan desa. Pendapatan desa yang memiliki program secara nasional yang dikelola secara kewenangan desa harus melahirkan dan mencapai SDGs desa tersebut dengan catatan pendapatan desa, yang mana pendapatan desa itu mulai dari pemetaan potensi desa, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa. Jadi kita ketahui hari ini dengan adanya potensi desa, setelah kita lakukan pemetaan, juga pengembangan terhadap teknologi dan informasi. Dengan situasi sekarang pada pandemi COVID-19 ini, bahwa banyak desa belum memiliki yang disebut dengan wifi, yang disebut dengan teknologi informasi sampai kepada pelosok-pelosok hingga kepada dusun, bahkan kepada pelosok-pelosok yang ada di daerah-daerah desa tersebut. Jadi dengan adanya program prioritas nasional dengan prioritas penggunaan dana desa memiliki satu kesamaan untuk membangun, ya, teknologi informasi agar masyarakat desa merasakan hal yang sama terkait dengan teknologi dan informasi yang ada berjalan sekarang ini terkait dengan era digital. Terus juga pengembangan desa wisata untuk prioritas ekonomi desa yang merata. Jadi jika memang desa tersebut memiliki aset, ya, aset wisata, ini segera dikembangkan, ya, segera
dimajukan untuk pertumbuhan ekonomi desa dan yang juga masyarakat mendapat penghasilan yang betul-betul merasakan secara merata. Terkait dengan penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting. Jadi kita ketahui bahwa program terkait dengan penguatan ketahanan pangan, bahwa bagaimana desa tersebut memiliki hasil baik itu pertanian maupun perkebunan dan perikanan, ini bisa dikelola oleh desa sehingga masyarakat desa tidak mengalami yang namanya kelaparan, dan sehingga bisa dapat mencegah yang namanya stunting yang ada di desa. Terus desa inklusif. Yang mana desa inklusif itu adalah meningkatkan keterlibatan baik itu kaum perempuan, kaum disabilitas, kaum yang ada di desa yang selama ini tidak berperan, tidak berpartisipasi secara penuh. Dengan adanya prioritas pengguna dana desa ini, kita harus melakukan disebut dengan keterlibatan perempuan, keterlibatan kelompok-kelompok difabel maupun yang lain. Terus juga dengan penggunaan dana desa yang inklusif ini, ya, kita harus damai dan berkeadilan. Artinya tidak ada terjadi permasalahan dan keributan di desa terkait dana desa itu dikelola oleh pemerintah desa, harus terbuka, harus transparan, akuntabel, dan semua masyarakat harus tahu, mulai dari perencanaan sampai kepada pelaksanaan sampai kepada pelaporan kepada baik pemerintah terutama kepada masyarakat desa. Juga setiap anggaran yang diberikan kepada seluruh masyarakat desa, kepada seluruh pemerintah desa, bahwa harus dinamis. Tahun lalu dikucurkan sebesar 700 juta, tahun ini 700 juta. Ini pada kesimpulannya bahwa dengan setiap tahun diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa untuk mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada di desa, harus memiliki perubahan. Tidak habis dana, masyarakat tak berubah baik secara ekonomi maupun pengelolaan produktif yang ada di desa. Jadi dengan adanya dana desa ini, pemerintah desa harus dinamis dan juga harus memiliki pemikiran untuk pembangunan yang ada di desa. Dan juga melakukan namanya budaya adaptif, ya, yang mana budaya selama ini melekat di desa harus kita tingkatkan. Apakah kita berikan motivasi berbagai pelatihan, berbagai kegiatan yang lain, maupun itu memberikan barang atau yang lain. Bagaimana budaya yang ada di desa itu berjalan dan baik, tidak menghilangkan budaya-budaya yang ada di lokal desa. Sungguhnya budaya itu adalah bagian dari warisan nenek moyang kita. Jadi budaya ini harus kita jaga sama-sama sehingga menuju masyarakat yang damai, menuju masyarakat yang betul-betul berkeadilan. Dan yang kedua, ya, bahwa adaptasi kebiasaan baru, yang mana yang dimaksud dengan adaptasi kebiasaan baru yang akan dilakukan dengan dana desa ini, yaitu tujuannya tidak lain untuk mencapai SDGs desa. Yang mana kita lihat hari ini di tahun 2020 dana desa digunakan salah satunya yaitu bantuan langsung tunai dari APBD desa. Ini tujuannya tidak lain, pertama adalah mengurangi kemiskinan agar masyarakat desa tanpa merasakan yang namanya kemiskinan. Untuk itu, bahwa terkait dengan prioritas penggunaan dana desa harus melakukan beberapa tahapan. Yang pertama harus melakukan musyawarah desa atau disebut dengan musdes. Yang kedua, hasil musdes itu dibuat dalam sebuah berita acara yang menyusun terkait dengan peraturan desa, penetapan RKPD desa. Tahapan ini harus melakukan yang disebut dengan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan. Terus kita juga dalam prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan
Permendes nomor 13 tahun 2020, yang mana di dalam poin besarnya ada yang pertama membahas terkait prioritas penggunaan dana desa tahun 2021, dan kedua ada namanya pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa tentang rencana penggunaan dana desa tahun 2021, yang mana kita ketahui bahwa dari seluruh kegiatan maupun pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan menggunakan dana desa itu harus melakukan publikasi, ya, publikasi minimal memuatkan nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan jumlah besaran anggaran. Selama ini sudah berjalan bahwa ada baliho dana desa yang diterbitkan oleh pemerintah desa dan dipajang di setiap lingkungan desa. Jadi itu adalah papan informasi terkait baliho dana desa. Setelah itu juga pada prioritas penggunaan dana desa 2021 ke depan bahwa ada namanya pelaporan. Kades Kepala Desa harus menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan dana desa kepada Kementerian Desa, ya, yang mana data tersebut harus berbentuk digital melalui CPD, yang mana hari ini teman-teman kita pendamping desa itu melakukan penginputan data CPD, yang mana diambil mulai dari yang namanya RPJMDes desa maupun RKPdes desa sampai kepada nanti APBdes desa. Ini semua saling berkaitan. Jangan Bapak Kepala Desa harus bahwa ini untuk apa guna data ini. Ini yang minta sesuai ketentuan dan undang-undang bahwa data tersebut harus diisi pada CPD maupun Sispudes yang ada di desa. Terkait dengan itu, bahwa data ini kita harapkan terinput 1 bulan setelah penetapan RKPDes yang ada di desa. Nah, pembinaan terhadap penggunaan dana desa 2021 itu pertama kementerian, gubernur, bupati, wali kota, mungkin melalui dinas PMD-nya akan melakukan pembinaan kepada seluruh pemerintah desa. Ditambah juga pembinaan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional yang disebut dengan hari ini pendamping desa yang bertugas di desa Bapak Ibu sekalian. Bahwa seluruh kebutuhan baik itu data maupun hasil dari penggunaan dana desa harus ada laporan kepada Kementerian Desa. Jadi untuk itu bahwa penggunaan dana desa yang diprioritaskan penggunaan dana desa tahun 2021 yang akan datang, bahwa sesuai apa yang saya sampaikan tidak jauh beda, cuma membedakan ada beberapa hal saya simpulkan dengan proses dan alur dan tujuan dari tahun sebelumnya dengan tahun ini hanya membedakan karena ada COVID-19 dan ada percepatan yang disebut dengan SDGs desa. Tujuannya untuk membangun ekonomi masyarakat desa agar masyarakat desa yang mana selama COVID-19 ini butuh perhatian, butuh uluran tangan dengan dana desa ke depan, pemulihan ekonomi masyarakat desa kembali baik dan juga pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa tercapai. Untuk itu, apa yang saya sampaikan, Anda yang